حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kaum muslimin yang berbahagia, di tahun ini dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana saat ini kita menjalankan ibadah puasa dalam keadaan penyebaran virus corona yang membuat banyak umat Islam menjadi resah, menjadi gelisah, dan juga banyak mengalami kegalauan. Kenapa kita bisa galau? Karena memang terlalu banyak harapan, keinginan dan cita-cita kita yang dengan keadaan seperti ini tidak bisa kita wujudkan, tidak bisa kita laksanakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan memberikan juga solusinya di dalam kehidupan manusia dalam mengatasi kegalauan-kegalauan yang ada, khususnya di bulan suci Ramadan menghadapi virus corona ini. Lantas apa pertanyaannya yang harus kita lakukan di dalam kita mengatasi keresahan, kegalauan, khususnya di dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini? Yang pertama, banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita lakukan kecuali berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang dan tentram. Yang kedua yang bisa kita lakukan dalam rangka kita menghilangkan kegalauan, kegelisahan di hati kita adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Terlebih di sekarang bulan suci Ramadan ini yang merupakan bulan Al-Quran, kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Karena memang di samping sebagai petunjuk, Al-Quran pun Allah jadikan sebagai penyembuh, sebagai obat untuk segala macam penyakit. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57, Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati kita masing-masing. Maka di saat itu, ketika kita banyak membaca Al-Quran, ketika kita banyak mentadaburi Al-Quran, insya Allah dengan cara seperti itu, hilanglah kegalauan yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan banyak
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, yaitu dengan bertawakal kepadanya. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho di dalam menerimanya. Yang keempat, yang harus kita lakukan dalam rangka kita menghilangkan kegalauan di hati kita, yaitu jangan mengadukan segala persoalan hidup kita kepada manusia. Hendaknya kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya, maka beliau mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, dan diabadikan di dalam Al-Qur'an, innama ashku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, shaimin dan shaimat yang berbahagia, maka dari itu, di saat kita ditimpa kegalauan, di saat kita mendapatkan kegundahan, di saat kita mendapatkan kegelisahan, segeralah kita obati hati kita dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu dengan banyak berzikir, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengadukan semua persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita ini lebih tenang, lebih tentram, yaitu dengan mengobati di dalam Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan puasa kita di tengah virus corona ini mudah-mudahan senantiasa memberikan ketenangan, dan semua ibadah yang kita lakukan akan menjadi obat dalam kegalauan, dalam kegelisahan yang sedang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.